Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanide Ayu Lestari dengan NIM 2342014024 dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peran gender. Perkembangan peran gender itu merujuk pada sikap, perilaku, dan harapan yang diharapkan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka dalam suatu budaya. Perkembangan peran gender merujuk pada proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, perilaku, dan harapan yang terkait dengan jenis kelamin mereka dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Di sini ada proses perkembangan peran gender. Yang pertama ada identifikasi diri. Anak-anak mulai mengenali diri mereka sebagai laki-laki ataupun perempuan itu biasanya dimulai pada usia dini. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Interaksi dengan orang tua, teman, masyarakat berperan penting dalam membentuk pemahaman individu tentang peran gender. Anak-anak mengamati dan meniru perilaku yang dianggap sesuai dengan gender mereka. Yang ketiga, ada norma sosial dan budaya yang dimana setiap budaya itu memiliki harapan dan norma yang berbeda terkait dengan perilaku dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi cara individu memahami peran mereka. Yang keempat ada perkembangan kognitif. Seiring bertambahnya usia, individu mulai memahami kompleksitas peran gender, termasuk bagaimana peran tersebut dapat berubah dan tantangan terhadap stereotip gender yang ada. Yang kelima, dampak pada identitas. Perkembangan peran gender berkontribusi pada pembentukan identitas diri dan dapat mempengaruhi pilihan karir, hubungan sosial, dan pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain. Di sini ada faktor-faktor dari perkembangan peran gender. Yang pertama ada faktor biologis. Di sini ada genetik dan hormonal, di mana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu seperti hormon atau misalnya testosteron dan estrogen itu dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan perkembangan fisik yang berhubungan dengan gender. Di sini yang kedua ada lingkungan keluarga yang dimana ada peran orang tua atau cara orang tua mendidik dan memperlakukan anak itu berdasarkan jenis kelamin mereka dapat membentuk persepsi anak tentang peran gender. Misalnya anak laki-laki mungkin didorong untuk bermain dengan mainan yang dianggap maskulin, sementara anak perempuan mungkin didorong untuk bermain dengan mainan yang lebih feminim. Di sini juga ada model peran yang dimana anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, termasuk orang tua, saudara, pengasuh, maupun yang lainnya. Yang ketiga ada pengaruh teman sebaya. Di sini ada interaksi sosial. Teman sebaya memainkan peran penting dalam menguatkan atau menantang norma gender. Anak-anak belajar tentang harapan sosial dan perilaku yang sesuai melalui interaksi dengan teman mereka. Yang keempat ada budaya dan masyarakat. Di sini ada norma budaya yang dimana setiap budaya itu pasti memiliki standar dan nilai yang berbeda terkait dengan peran gender. Budaya dapat menentukan apa yang dianggap perilaku yang sesuai dan tidak sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Di sini juga ada media yang dimana representasi gender dalam media atau televisi, film, iklan itu dapat mempengaruhi cara anak-anak memandang peran gender dan harapan yang terkait. Yang kelima ada pendidikan. Di sini lingkungan sekolah atau sekolah dapat menjadi tempat di mana norma gender diperkuat atau ditantang. Kurikulum, interaksi guru, dan dinamika kelas semua itu dapat mempengaruhi perkembangan peran gender. Di sini juga ada pendidikan seksual, yang dimana pendidikan yang inklusif mengenai gender dan seksualitas itu dapat membantu anak-anak memahami bahwa peran gender tidak selalu kaku dan dapat bervariasi. Ada juga di sini yang keenam faktor ekonomi dan sosial. Di sini ada status sosial ekonomi yang dimana keluarga dengan status sosial ekonomi yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang peran gender yang mempengaruhi harapan dan peluang bagi anak-anak. Di sini juga ada kebijakan dan hukum. Kebijakan pemerintah terkait kesetaraan gender dapat mempengaruhi norma sosial dan kesempatan bagi individu berdasarkan jenis kelamin. Di sini juga ada teori perkembangan gender. Yang pertama ada teori sosial belajar. Di sini menyatakan bahwa anak-anak belajar perilaku gender melalui observasi dan imitasi. Mereka mengamati perilaku orang dewasa dan teman sebaya, kemudian meniru perilaku yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka. Poin utamanya, penguatan dan hukuman dari lingkungan sosial memperkuat perilaku yang sesuai dengan norma gender. Yang kedua ada teori kognitif.
Di sini menekankan bahwa anak-anak itu aktif membangun pemahaman mereka tentang gender. Mereka mengembangkan kategori mental untuk memahami dunia termasuk kategori gender. Poin utamanya, anak-anak mencapai pemahaman tentang peran gender melalui proses kognitif seperti pengelompokan dan klasifikasi. Yang ketiga ada teori konstruktivis Vygotsky. Di sini menggambarkan bagaimana interaksi sosial dan konteks budaya itu membentuk pemahaman anak tentang gender. Menurut teori ini, perkembangan gender dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Poin utamanya, peran budaya dan lingkungan sosial sangat penting dalam membentuk pemahaman individu tentang gender. Yang keempat ada teori biologis. Di sini menekankan faktor biologis seperti genetik dan hormonal dalam perkembangan gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi perilaku dan preferensi. Poin utamanya, faktor biologis memberikan dasar untuk perbedaan dalam perilaku gender, meskipun lingkungan juga berperan di dalamnya. Yang kelima ada teori psikoanalitik. Berdasarkan pada ide Freud dan Erikson, teori ini menganggap bahwa perkembangan gender terkait dengan identifikasi dengan orang tua dan resolusi konflik psikologis. Poin utamanya, proses identifikasi dengan orang tua dari jenis kelamin yang sama itu membantu anak-anak membentuk identitas gender mereka. Yang keenam ada teori gender kritis. Di sini menyentuh pada isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi peran gender. Teori ini menantang norma-norma tradisional dan mencoba untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi identitas gender. Poin utamanya menyoroti pentingnya kesetaraan dan bagaimana norma-norma gender dapat dibongkar untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Ada dampak perkembangan peran gender. Perkembangan peran gender itu memiliki berbagai dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Di sini yang pertama ada identitas diri. Perkembangan peran gender itu membantu individu membentuk identitas diri mereka. Pemahaman yang sehat tentang peran gender dapat meningkatkan rasa percaya diri dan penerimaan diri. Yang kedua ada interaksi sosial yang dimana harapan dan norma gender mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Perilaku yang sesuai dengan norma gender dapat memfasilitasi interaksi, tetapi juga dapat menyebabkan stereotip dan diskriminasi. Yang ketiga, pendidikan. Peran gender dapat mempengaruhi pilihan pendidikan dan karir. Anak-anak mungkin merasa tertekan untuk memilih jalur yang sesuai dengan harapan gender mereka, tapi yang dapat membatasi potensi mereka. Yang keempat ada kesehatan mental. Ketidakcocokan dengan peran gender yang diharapkan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Individu yang merasa tertekan untuk memenuhi norma gender seringkali mengalami tekanan emosional. Yang kelima ada hubungan yang dimana perkembangan peran gender mempengaruhi hubungan antar pribadi termasuk hubungan keluarga dan persahabatan. Stereotip gender dapat mempengaruhi dinamika dalam hubungan seperti pembagian tanggung jawab rumah tangga. Yang keenam ada kesetaraan gender. Pemahaman tentang gender yang kaku dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Ini dapat berdampak pada akses ke pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak sosial bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Yang ketujuh ada perubahan sosial. Kesadaran dan tantangan terhadap norma gender tradisional dapat mendorong perubahan sosial. Gerakan kesetaraan gender berupaya untuk mengubah persepsi dan norma yang ada, mendukung inklusi dan keberagaman. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan. Pemahaman yang lebih luas tentang peran gender dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang lebih beragam, mengurangi batasan yang ada pada jenis kelamin tertentu. Nah, di sini ada kesimpulan yang dimana perkembangan peran gender adalah aspek penting dalam perkembangan psikologis dan sosial individu, yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Perkembangan peran gender adalah hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, sosial, dan budaya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mendukung perkembangan individu yang sehat dan inklusif. Teori-teori ini memberikan berbagai perspektif mengenai bagaimana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang gender. Memahami teori-teori ini penting untuk mendukung perkembangan yang sehat dan inklusif dalam konteks gender. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan peran gender. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.